Bagi sebagian anggota grup, unggahan tersebut dianggap sebagai candaan yang lucu. Beberapa rekannya bahkan merespon dengan santai tanpa menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Akan tetapi, berbeda dengan Dalimano, dia justru menganggap unggahan itu sebagai sebuah penghinaan. Di dalam pikirannya, tulisan tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa dia dianggap tidak ada atau didoakan agar cepat-cepat meninggal. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, ada seorang pria di Kabupaten Kampar, Riau, dengan tega menghabisi nyawa temannya sendiri di kedai tuak. Mirisnya, aksi sadis ini dilakukan hanya karena masalah yang sangat-sangat sepele. Pelaku merasa tersinggung dan marah ketika korban mengirimkan sebuah foto ke grup WhatsApp dengan candaan tulisan RIP atau Rest in Peace yang menandakan seolah-olah si pelaku sudah meninggal dunia. Walaupun hanya candaan, ternyata perbuatan tersebut malah berakhir dengan sangat mengerikan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Pelaku berinisial DA tega menembak Meiman Serius Zega hingga usai tersinggung disebut RIP di grup WhatsApp Minggu 21 September 2025. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Oh ya sobat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu ke kalian dulu bahwa Kata Pena bekerja sama dengan YouTube Shop. Nah, di sini aku ingin mengenalkan kalian dengan kemeja pria lengan pendek yang bahannya kece banget, murah tapi berkualitas. Bahan yang dipakai adalah katun premium dan cocok banget buat kalian yang ingin tampil rapi, formal, dan berkelas. Untuk pilihan warna, banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri ketika dipakai di badan, cuttingannya cocok banget di badan. Membuat tampilan kalian semakin keren. Untuk kalian yang mau produk ini, bisa langsung check out di link di bawah ini. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tepatnya di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, tinggallah seorang pria yang bernama Meiman Serius Zega. Di wilayah tempat tinggalnya, warga setempat lebih mengenalnya dengan panggilan Pak Wulan Zega. Namun dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Meiman. Jadi pada saat itu Meiman ini sudah berusia 40 tahun. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Febriani Zendrato dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan tentang identitas anak-anak mereka tersebut. Namun diketahui bahwa Meiman dikenal sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Untuk urusan ekonomi, kondisi ekonomi mereka cukup stabil meskipun pekerjaan Meiman tidak diketahui dengan jelas. Selain itu, Meiman juga cukup aktif di dalam kehidupan sosial di lingkungannya. Sehari-harinya Meiman dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dan aktif bersosialisasi. Dia juga tergabung di dalam komunitas sosial yang bernama Nias Marpoyan Damai. Komunitas tersebut beranggotakan warga yang sebagian besarnya berasal dari suku Nias. Bagi para anggotanya, grup tersebut bukan sekedar ruang komunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam berbagai situasi. Para anggotanya diketahui kerap menghabiskan waktu bersama. Salah satu kebiasaan yang mereka lakukan adalah berkumpul di kedai Frankie, sebuah kedai tuak milik seseorang yang bernama Frankie Situmeang yang berada di Jalan Raja Wali, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu. Sekedar informasi, tuak ini adalah minuman tradisional yang mengandung alkohol yang terbuat dari fermentasi nira atau cairan manis dari pohon aren atau pohon lontar atau justru pohon kelapa. Lalu sobat, kedai tuak Frankie sering sekali dijadikan lokasi untuk berbincang santai, berbagi cerita, dan mempererat silaturahmi mereka. Bagi mereka, kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari tradisi sosial yang dianggap wajar. Di mata rekan-rekannya, sesama anggota Marpoyan Damai, Meiman
adalah sosok yang ramah, humoris, dan sering melontarkan candaan. Dia sering sekali mencairkan suasana ketika berkumpul, termasuk saat berada di kedai Frankie. Tidak sedikit dari mereka yang menilai bahwa Meiman adalah pribadi yang hangat dan mudah diterima oleh siapapun. Salah satu rekan dekat Meiman yang juga berada di dalam lingkar pertemanan tersebut adalah Dalimano Hia, atau yang biasa disapa Dalimano. Pada saat itu, Dalimano sudah berusia 41 tahun. Berbeda dengan Meiman yang berasal dari wilayah desa baru, Dalimano merupakan warga desa Pandau Jaya yang berada di kecamatan yang sama dengan Meiman, yaitu di kecamatan Siak Hulu. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan latar belakang dari Dalimano secara detail, termasuk tentang latar belakang keluarganya. Tapi diketahui bahwa Dalimano juga bergabung menjadi anggota grup Nias Marpoyan Damai dan sering ikut berkumpul bersama rekan-rekan di kedai Frankie. Diketahui kalau hubungan Meiman dan Dalimano dikenal dekat dan akrab. Mereka sering dianggap sebagai sahabat dekat karena pertemanan yang mereka bangun sudah berlangsung lama. Mereka kerap meluangkan waktu bersama dan berkumpul dengan rekan-rekan tanpa ada riwayat perselisihan. Tidak pernah ada tanda-tanda bahwa hubungan pertemanan mereka terjadi konflik atau masalah serius yang berubah menjadi dendam. Namun siapa yang menyangka? Kedekatan yang selama ini terbangun melalui kebersamaan di antara mereka justru harus berakhir akibat sebuah peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu sebuah kejadian yang bermula dari hal sederhana berupa candaan biasa yang perlahan berubah menjadi kejadian yang tidak mereka inginkan. Kejadian itu bermula pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 sekitar jam 3 sore, yang mana pada saat itu Meiman, Dalimano, beserta rekan-rekan mereka yang lain yang berasal dari grup Marpoyan Damai berkumpul di kedai Frankie seperti biasanya. Pada sore itu suasana di kedai berjalan seperti biasanya. Meiman dan Dalimano duduk di meja yang sama menikmati minuman tuak sambil bercakap-cakap dengan rekan-rekan lain. Tawa dan obrolan ringan mengisi waktu kebersamaan mereka. Tapi di tengah perbincangan itu, Meiman tiba-tiba mengambil foto Dalimano. Foto tersebut kemudian dia kirim ke grup WhatsApp Nias Marpoyan atau Marpoyan Damai, disertai dengan tulisan singkat RIP atau Rest in Peace yang berarti sudah meninggal dunia. Bagi sebagian anggota grup, unggahan tersebut dianggap sebagai candaan yang lucu. Beberapa rekannya bahkan merespon dengan santai tanpa menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Akan tetapi, berbeda dengan Dalimano, dia justru menganggap unggahan itu sebagai sebuah penghinaan. Di dalam pikirannya, tulisan tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa dia dianggap tidak ada atau didoakan agar cepat-cepat meninggal. Dalam kondisi yang berada di bawah pengaruh alkohol, perasaan tersinggung itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang besar. Dalimano pun langsung menegur Meiman di tempat dengan nada yang jelas menunjukkan kekesalan. Dalimano mempertanyakan, "Apa yang kau bilang meninggal?" Dan saat Meiman ditegur, Meiman tidak memberikan respon sama sekali. Meiman hanya diam dan tidak membalas perkataan Dalimano. Di saat itu, kemarahan Meiman sempat mereda dan keduanya tidak melanjutkan perdebatan secara terbuka di kedai tersebut. Namun ketersinggungan yang dirasakan oleh Dalimano rupanya tidak benar-benar hilang. Hingga menjelang pukul 6 sore, Meiman sempat mengirimkan permintaan maaf melalui grup WhatsApp. Permintaan maaf itu dimaksudkan untuk meredakan suasana dan mengakhiri kesalahpahaman di antara para anggota grup. Akan tetapi, bagi Dalimano, pesan tersebut justru tidak mampu menenangkan perasaannya. Emosi yang sudah terlanjur tersulut di dalam dirinya tidak mereda, bahkan semakin memuncak. Tidak lama kemudian, Dalimano meninggalkan kedai menggunakan sepeda motornya. Kepada rekan-rekannya, dia mengatakan bahwa dia hendak pulang ke rumahnya sebentar. Tidak ada yang menaruh curiga karena hal semacam itu dianggap sangat biasa. Namun di balik kepergiannya itu, ternyata Dalimano masih menyimpan amarah yang kuat. Alih-alih meredakan emosinya dan menenangkan diri, Dalimano justru ingin melampiaskan amarahnya tersebut dengan perbuatan yang keji. Yang mana pada saat itu, sesampainya dia di rumah, Dalimano tiba-tiba mengambil sebilah pisau. Pisau itu ada tulisan, yaitu Columbia. Pisau Columbia itu dia masukkan ke dalam sarung berwarna hitam. Dia selipkan di pinggangnya, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang sekitar. Lalu Dalimano kembali ke kedai Frankie. Dan sesampainya dia ke kedai Frankie, tanpa berbicara panjang lebar, tiba-tiba Dalimano langsung menghampiri Meiman sambil mencabut pisau yang sudah dia selipkan tadi. Dan ketika Dalimano berada tepat di belakang Meiman, dia langsung memegang kepala Meiman dari arah belakang dan menikam bagian dada Meiman secara brutal. Saat itu juga Meiman langsung berteriak kesakitan. Saat Dalimano mencabut pisaunya, cairan merah langsung mengucur deras. Tak berhenti di situ, Dalimano kembali mengayunkan pisau yang dia genggam ke arah leher Meiman hingga merobek bagian leher dan sekitar telinganya. Meiman pun langsung terjatuh dari tempat duduknya di kedai. Dan di saat itu Meiman tidak sempat menghindar maupun melawan Dalimano. Saat itu, rekan-rekannya tidak sempat menghindar, apalagi melawan. Rekan-rekan mereka sempat berusaha melerai keduanya, tapi
kedua rekan mereka yang bernama Iwan Laila dan Ofli Zaluku menarik tubuh Dalimano dari arah samping agar Dalimano menghentikan tindakannya. Dan akibat tarikan itu, pisau yang tadinya mengarah ke tubuh Maiman justru mengenai paha sebelah kiri Dalimano sendiri, hingga cairan merah mengalir kuat akibat luka yang robek di pahanya. Pisau itu sebelumnya dipegang oleh Dalimano, namun berhasil direbut oleh rekan-rekan mereka yang melerai. Suasana di kedai itu pun terasa sangat menegangkan. Bahkan cairan merah sudah mulai membasahi lantai kedai. Maiman yang kesakitan dan hampir tidak berdaya segera dievakuasi ke rumah sakit Mesra, Siak Hulu oleh warga sekitar dan rekan-rekannya yang berada di kedai. Istri Maiman, Febriani, beserta dengan kerabatnya pun dikabarkan oleh warga setempat. Mereka kemudian langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi Maiman. Akan tetapi, setibanya di rumah sakit, Maiman rupanya sudah tidak mampu lagi bertahan. Maiman menghembuskan nafas terakhirnya sebelum menjalani perawatan medis. Dan kemudian, dia akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat penganiayaan yang dia terima. Jenazah Maiman pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani proses otopsi. Proses itu dilakukan guna memastikan secara pasti penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan, petugas medis menyimpulkan bahwa Maiman meninggal dunia akibat luka serius di bagian dada yang mencapai organ vital, serta ditemukan pula beberapa luka robek di area leher dan di dekat telinga. Alhasil, otopsi itu pun kemudian memperkuat dugaan bahwa peristiwa yang dialami oleh Maiman merupakan sebuah tindakan yang disengaja. Sementara itu, di kedai tuak Frankie, warga sekitar segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Hingga tak berselang lama, pihak kepolisian dari Polsek Siak Hulu pun datang ke lokasi kejadian. Mereka langsung melakukan olah TKP dan mengamankan Dalimano yang berada dalam kondisi terluka di bagian paha. Sebelum membawa Dalimano ke kantor polisi, pihak kepolisian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau terlebih dahulu untuk diberikan perawatan atas luka robek di pahanya. Pihak polisi juga meminta keterangan para saksi yang berada di lokasi dan mengamankan barang bukti berupa pisau dengan sarung berwarna hitam dan sepeda motor Honda Beat berwarna merah dan juga putih dengan nomor polisi BM 6807FE milik Dalimano. Di sisi lain, setelah seluruh rangkaian pemeriksaan medis selesai dilakukan, jenazah Maiman kemudian diserahkan kepada pihak keluarga, dipulangkan ke rumah duka dan kemudian dimakamkan. Di rumah duka, suasana sedih dan kehilangan begitu terasa bagi pihak keluarga. Tangis keluarga pecah menyambut kepulangan jenazah Maiman. Di saat itu Maiman harus meninggalkan istri dan anak-anaknya. Duka itu tidak hanya dirasakan oleh keluarga intinya. Rekan-rekan Maiman, khususnya mereka yang selama ini sering berinteraksi langsung dengan Maiman, juga turut merasakan kesedihan dan kecewa atas kejadian ini. Hingga selesai prosesi pemakamannya dilakukan di pemakaman umum desa setempat, suasana sedih masih menyelimuti keluarga dan para pelayat. Dan fakta yang menyakitkan bagi mereka adalah peristiwa ini melibatkan rekan dekat mereka sendiri, yang mana ini menjadi pukulan yang sangat berat bagi keluarga dan teman-temannya. Pihak keluarga yang mengetahui bahwa Maiman harus kehilangan nyawa akibat tindakan seorang teman, mereka tidak bisa terima dan hancur secara emosional. Namun, keluarga Maiman menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, di tengah suasana duka yang menyelimuti keluarga korban, pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Dalimano. Setelah mendapatkan perawatan medis atas luka yang dialaminya, Dalimano kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dan di hadapan penyidik, Dalimano mengakui semua perbuatannya. Dalam keterangannya, dia mengaku merasa tersinggung dan marah setelah mengetahui fotonya dikirim ke grup WhatsApp teman-temannya dengan tulisan RIP alias mati. Unggahan tersebut dia anggap sebagai ejekan dan seolah-olah dia dianggap tidak ada atau didoakan segera mati. Perasaan tersinggung itu kemudian berkembang menjadi kemarahan yang tidak terkendali karena dia di bawah pengaruh alkohol tuak. Atas perbuatannya, Dalimano kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang perencanaan penghilangan nyawa, junto pasal 338 KUHP. Ancaman hukumannya yang menanti Dalimano tidaklah ringan, mulai dari penjara jangka panjang, penjara seumur hidup, hingga hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Kini kasus ini masih terus bergulir dalam proses hukum. Di balik semua ini, satu keluarga harus menerima kenyataan pahit, kehilangan orang yang mereka cintai. Sementara, satu pertemanan yang dahulu penuh tawa harus berakhir dengan penyesalan yang tak mungkin terulang lagi. Itu dia sobat, kisah Dalimano dan juga Maiman. Persahabatan yang selama ini hangat harus berakhir dengan cara yang sangat mengerikan akibat ejekan sepele yang ditambah dengan pengaruh alkohol tuak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?
Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.